Gadis anak tukang sayur menolong pria pingsan, ternyata dia CEO kaya. Pertemuan tak terduga. Senja itu, jalan kecil di dekat pasar kota dipenuhi hiruk-pikuk orang pulang kerja. Di antara keramaian, seorang gadis sederhana bernama Alia baru saja selesai membantu ibunya berjualan sayur. Tubuhnya letih, namun senyum tetap terukir di wajahnya. Bagi Alia, hidup memang sederhana, tapi ia percaya selalu ada kebaikan yang bisa ditabur. Ketika ia hendak menyeberang jalan, pandangannya tertumpuk pada seorang pria berjas rapi yang tampak limbung. Langkahnya goyah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tak ada seorang pun yang memperhatikan. Dalam hitungan detik, pria itu ambruk, tubuhnya terhempas di trotoar. Orang-orang hanya menoleh sebentar lalu melanjutkan langkah, seolah pingsannya seseorang bukan urusan mereka. Tanpa berpikir panjang, Alia berlari. Pak, bangun!" serunya panik sambil menepuk-nepuk pipinya. Nafas pria itu tersengal. Alia menyingkirkan rasa takutnya, lalu menarik tubuh asing tersebut ke tempat lebih teduh. Ia mengambil botol minum dari tas lusuhnya, membasahi sapu tangan dan mengusap wajah pria itu. Beberapa menit kemudian, kelopak mata pria itu bergerak. Pandangannya kabur, namun tatapan pertamanya tertuju pada wajah Alia yang penuh kecemasan. Kak, kamu siapa?" Suaranya serak. "Tidak penting siapa aku, yang penting Bapak sadar dulu. Sebentar, saya panggilkan ojek untuk bawa ke klinik." Pria itu mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Alia pun menuntunnya dengan sabar, seolah ia sudah mengenalnya sejak lama. Ia bahkan rela mengeluarkan uang terakhirnya untuk membayar kendaraan menuju klinik terdekat. Sepanjang perjalanan, Alia hanya berdoa agar pria asing itu selamat. Ia tidak tahu siapa dia, hanya merasa hatinya tak tega membiarkan seseorang menderita. Namun yang tidak ia ketahui, pria itu bukan orang biasa. Nama lengkapnya Arsen Pratama Wijaya, CEO muda sebuah perusahaan multinasional yang dikenal berhati dingin dan nyaris tak pernah membuka diri kepada siapapun. Hari itu, takdir mempertemukan seorang gadis sederhana dengan pria berkuasa. Pertemuan yang tampak kebetulan, tapi sebenarnya awal dari kisah yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Identitas yang tersingkap. Keesokan harinya, Alia dikejutkan oleh kedatangan sebuah mobil mewah yang berhenti di depan rumah kayunya. Dari dalam turun seorang pria berpakaian formal, seorang asisten yang dengan sopan menanyakan namanya. Alia bingung. "Betul ini rumah Nona Alia?" tanya asisten itu. Alia mengangguk hati-hati. Dari balik pintu mobil keluarlah sosok pria yang kemarin ia tolong. Kini ia terlihat jauh berbeda, segar, gagah, dan penuh wibawa. Alia sampai terpaku. "Terima kasih, karena sudah menolong saya," ucapnya tegas. "Nama saya Arsen, mungkin kamu pernah dengar." Alia hanya tersenyum ganggung. "Tidak, saya tidak tahu, yang penting Bapak sehat." Arsen menatapnya lekat-lekat. Jarang sekali ada orang yang tidak mengenalnya. Biasanya orang langsung berebut menjilat, tapi gadis ini berbeda. Hatinya polos. "Asisten saya akan mengurus semua biaya kemarin. Dan saya ingin membalas kebaikanmu. Apapun yang kamu butuhkan, katakan saja." Alia cepat-cepat menggelengkan. "Tidak usah, Pak. Saya menolong dengan ikhlas. Saya tidak mengharapkan balasan." Jawaban itu membuat Arsen terdiam. Justru semakin menarik perhatiannya. Ada aura tulus yang selama ini jarang ia temui di sekitarnya. Hari itu, Arsen pergi, namun benih rasa penasaran sudah tertanam. Ia tak bisa menghapus bayangan wajah sederhana Alia dari pikirannya. Untuk pertama kalinya, hati seorang CEO kaya raya berdebar karena gadis kampung yang bahkan tak tahu siapa dia sebenarnya. Jemputan yang mengejutkan. Beberapa hari berlalu, Alia kembali sibuk membantu ibunya di pasar. Namun tiba-tiba sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan lapak sayur mereka. Orang-orang sekitar langsung berbisik-bisik kagum. Dari dalam mobil keluarlah Arsen dengan jas mahalnya. "Pak," Alia terperanjat. Arsen hanya tersenyum tipis. "Saya ingin mengajakmu makan siang." Semua orang pasar menatap, iri campur heran. Alia merasa malu, tapi Arsen tak memberi kesempatan menolak. Ia meraih tangan Alia dengan wibawa seorang pria yang terbiasa memimpin. Di restoran mewah, Alia merasa canggung. Sendok garpu berkilauan, makanan dengan nama asing. Namun Arsen memperhatikan setiap geraknya dengan penuh sabar. "Aku jarang merasa nyaman dengan seseorang. Tapi entah kenapa, denganmu aku tenang." Kata-kata itu membuat pipi Alia merona. Ia menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Sejak hari itu, Arsen mulai rutin menjemput Alia. Dunia Alia berubah.
Dari pasar tradisional ke restoran bintang 5, dari rumah kayu ke hotel mewah. Namun yang paling membuatnya bingung, mengapa pria hebat Arsen terus mendekatinya? Lamaran mengejutkan. Hubungan mereka berkembang pesat. Arsen semakin sering muncul, bahkan tanpa peduli tatapan sinis orang-orang sekitar. Hingga suatu malam, Arsen datang membawa cincin berlian. "Alia, kamu mau bernikah denganku?" Alia hampir pingsan mendengarnya. Iya, gadis sederhana tanpa harta, dilamar oleh CEO terkenal. Tapi saya hanya gadis biasa. Justru itu yang membuatku ingin bersamamu. Aku sudah bosan dengan wanita yang hanya mengejar hartaku. Kamu berbeda, kamu tulus, dan aku ingin hidupku bersamamu mulai sekarang. Air mata Alia jatuh, tanpa sadar ia mengangguk. Malam itu, bintang bersinar lebih terang. Sebuah lamaran mengejutkan mengikat mereka dalam takdir baru yang penuh kejutan. Pernikahan kilat. Kabar pernikahan Arsen dan Alia menyebar cepat, membuat geger seluruh kota. Undangan dikirim ke para tokoh penting, pejabat, bahkan selebriti. Semua penasaran pada gadis sederhana yang berhasil merebut hati seorang CEO muda. Hari itu, hotel termewah di kota berubah bagai istana. Karpet merah terbentang, lampu kristal bergemerlap. Para tamu berdatangan dengan busana glamor. Namun, semua mata hanya menunggu satu orang, pengantin wanita. Di ruang rias, Alia berbalut gaun putih sederhana namun anggun. Jemarinya gemetar. "Bu, apa aku pantas?" bisiknya. Ibunya tersenyum haru. "Kamu pantas, nak, karena kau menikah, bukan karena harta, tapi karena cinta." Saat pintu terbuka, semua tamu menoleh. Alia melangkah perlahan, setiap langkah diiringi bisikan kagum bercampur sinis. "Dia cuma gadis pasar, tapi cantik juga ya." Alia menunduk, namun ketika tatapannya bertemu dengan Arsen di pelaminan, seluruh rasa takut sirna. Tatapan pria itu hangat, penuh keyakinan. Ijab kabul berlangsung hikmat. Dengan suara lantang, Arsen mengucapkan akad dan para saksi segera menyatakan sah. Tepuk tangan menggema, air mata Alia jatuh. Ia kini sah menjadi istri Arsen Pratamawijaya. Pesta berlangsung mewah, namun Arsen tidak pernah melepaskan genggaman tangan Alia. Ia seolah berkata pada dunia, "Dialah pilihanku." Malam itu, cinta mereka dikukuhkan dan perjalanan baru sebagai suami istri dimulai. Hidup bagaikan putri. Sejak hari pertama pernikahan, dunia Alia berubah drastis. Dari rumah kayu sederhana, ia kini tinggal di mansion megah dengan kolam renang biru dan taman bunga luas. Setiap pagi, pelayan menyiapkan sarapan lengkap. Setiap malam, kamar tidur mereka dihiasi bunga segar. Awalnya Alia kikuk. Ia salah menggunakan sendok, salah memanggil pelayan. Tapi Arsen selalu menenangkannya. "Kamu tidak perlu berubah jadi orang lain, cukup jadi dirimu sendiri," katanya. Arsen memanjakannya habis-habisan. Tas mewah, perhiasan, liburan ke luar negeri, semua diberi. Namun yang paling membuat Alia bahagia adalah perhatian kecilnya. Mencium kening sebelum tidur, mendengarkan ceritanya, bahkan rela menunda rapat penting hanya untuk makan bersama. Suatu malam di balkon, Alia berbisik, "Aku takut semua ini hanya mimpi." Arsen menggenggam tangannya. "Kalau ini mimpi, aku ingin kita tak pernah bangun. Aku janji, aku akan membuatmu bahagia setiap hari." Air mata Alia menetes, namun kali ini karena bahagia. Hidupnya kini bagaikan putri, bukan karena harta, tapi karena cinta seorang pria yang menjadikannya segalanya. Namun, tidak semua orang senang. Media gosip ramai memperbincangkan Alia sebagai wanita biasa yang mendadak kaya. Komentar pedas bermunculan, sebagian meremehkan, sebagian iri. Ujian terbesar datang saat gala perusahaan besar. Alia tampil anggun dalam gaun biru, namun tatapan merendahkan menusuk dirinya. Di tengah pesta, seorang wanita elegan muncul, Clara,
mantan kekasih Arsen. Dengan senyum sinis, Clara mendekat. "Jadi, ini istrimu? Kasihan sekali, gadis pasar mencoba jadi nyonya besar. Apa tidak malu berdiri di sini?" Alia terdiam, wajahnya memanas. Ia hampir menangis, namun tangan Arsen menggenggam erat tangannya. "Cukup, Clara," suaranya tegas hingga semua terdiam. "Jangan berani merendahkan istriku. Dia jauh lebih berharga daripada siapapun yang pernah ada dalam hidupku." Clara terdiam. Tamu-tamu berbisik kagum. Alia menoleh pada Arsen. Matanya berkaca-kaca. "Kamu benar-benar melindungiku?" Arsen menatapnya dalam. "Aku akan selalu melindungimu apapun yang terjadi." Malam itu, Alia sadar, cinta sejati bukan hanya kata manis, tapi keberanian berdiri di samping pasangan di saat paling sulit. Dimanjakan tanpa henti. Seiring waktu, badai gosip mereda. Alia dan Arsen semakin kokoh. Mereka belajar saling melengkapi, saling menghargai. Arsen tetap sibuk, tapi selalu menyisihkan waktu. Suatu pagi, ia mencoba memasak telur untuk Alia. Hasilnya gosong. Alia tertawa terbahak-bahak. "Kamu CEO, tapi masak telur pun gagal." Arsen tersenyum. "Justru itu alasan aku butuhmu." Liburan ke luar negeri menjadi kebiasaan mereka. Paris, Tokyo, Dubai, semua mereka jelajahi. Namun bagi Alia, kebahagiaan sejati bukanlah foto di tempat terkenal, melainkan saat Arsen menggenggam tangannya sepanjang jalan. Suatu malam, di teras rumah, Arsen menatap bintang lalu berkata serius, "Alia, kamu adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Aku tidak akan pernah berhenti memanjakanmu, bukan hanya dengan harta, tapi dengan cinta." Air mata Alia jatuh. Ia menyadari hidupnya berubah bukan karena istana megah, tapi karena ia dicintai dengan tulus. Kisah mereka pun menjadi legenda tentang gadis baik hati yang menolong pria pingsan yang ternyata CEO kaya, tentang cinta yang diuji hingga akhirnya hidup bahagia dimanjakan tanpa henti.